Now, on Talk Tommy. Kayak contohnya ada satu kisah di Danur, itu saya ketemu sama satu sosok yang, udahlah kalau dideskripsikan serem banget gitu. Serem banget. Pertama kali ketemu juga nggak baik-baik gitu. Jadi bukan mediasi tapi kesurupan berjam-jam masuk ke tubuh saya. Oke. Iya. Syarat anak-anak ini tidak boleh ada nipong, tidak boleh ada darah, tidak boleh bahas mama. Jadi kamu diskusi sama mereka nih? Iya. Oh gitu? Iya. Bahkan pada saat filmnya rilis dan mereka tahu kalau ini rame banget yang nonton, mereka bisa gini loh mas, kamu sekarang punya uang. Bagi-bagi dong gitu? Apa yang akan kamu berikan kepada kami? Oke. Ya nanti kamu tidur, kamu minum, kayak kamu sekarang minum, kamu tidur, dan kamu akan bersama kami selamanya. Ya udah. 13 tahun ya? Jadi bukan yang depresi, sedih gitu, yang happy, aku mau mati gitu. Risa Saraswati adalah seorang penyanyi, penulis, dan konten kreator yang memiliki kemampuan supranatural luar biasa sejak kecil. Kemampuan ini menariknya telah mempengaruhi perjalanan karir Risa, di mana dia meraih popularitas melalui lagu-lagu, konten, dan tulisan yang dia ciptakan seperti Story of Peter, Danur, Ivana, dan Jurnal Risa. Di episode kali ini, Risa akan bercerita pengalaman mistis yang dia lalui sejak kecil dan bagaimana dia menggunakan kemampuan supranaturalnya menjadi sebuah karya yang telah menciptakan dampak dan inspirasi di dunia hiburan Indonesia. Hanya di Talk Tommy. Risa. Halo mas. Hatur nuhun. Sami-sami. Ya, berapa lama aku ngajak kamu ke sini? Iya. Udah lama ya? Udah lama ya? Udah lama. Tapi aku juga ngerti sih, kamu juga lagi sibuk banget kan untuk misalnya persiapan pembuatan serial, kemudian film. Jadi kalau kita opening sedikit nih, awalnya ketemu tuh sebenarnya pada saat di satu kesempatan di sebuah channel gitu ya. Iya. Di salah satu streaming juga ngomongin tapi sisi lainnya Risa gitu sebagai agak PNS. Serius itu ya? Ya. Wah itu jarang banget saya ceritain. Lumayan. Soalnya kan nggak banyak yang tahu, Risa tuh kan aktif juga sebagai PNS di Bandung. Iya. Khususnya di Dinas Pariwisata. Kebudayaan Pariwisata. Iya kan? Iya. Masih sampai sekarang tuh ya? Masih. Biasa kalau lagi serius kayak gitu emang di sana yuk serius nggak sih? Atau sebenarnya kalau di dalam sana sih nggak serius gitu? Maksudnya ngantornya? Ngantornya. Pada umumnya aja sih. Oke. Iya, lagian saya juga staff mas. Jadi ya maksudnya staff ya temennya lebih banyak lah ya kalau staff gitu. Terus main-mainnya juga seru. Kayak di sekolah aja. Saya mikirnya selalu ngantor tuh kayak sekolah gitu. Punya teman, punya jadwal, punya PR gitu. Berapa tahun berarti sebagai PNS? 12 tahun. 12 tahun. Iya. Jarang-jarang lah ada orang betah gitu ya. Tapi juga di sisi lain, kamu juga aktif, udah produktif dari sisi buku, kemudian film, dan sekarang juga serial gitu. Iya. Susah nggak sih bagi waktu? Apalagi PNS kan 9 to 5 gitu biasanya. Sementara kamu juga punya project-project ini gitu. Wah ini sempat jadi malah dianalisa lah gitu sama Badan Kepegawaian karena ini anak kok dulu tuh pernah jadi host di televisi, syuting terus gitu, ngantor nggak nih gitu. Padahal yang saya lakukan di luar pekerjaan tuh biasanya weekend mas. Weekend? Iya. Oke. Cuman kan orang nggak tahu kalau weekend tuh syutingnya bisa 3 episode, 4 episode gitu. Cuman kitanya aja ganti-ganti baju kan. Orang mikirnya setiap saat syuting, padahal ya hanya syuting di waktu-waktu luang aja. Oh hanya di waktu luang saja? Iya. Sampai sekarang pun seperti itu? Sampai sekarang. Jadi masih menghargai aturan gitu Iya. yang berlaku di kantor? Iya. Meskipun akhirnya weekdays pun cuti berarti? Kalau misalkan harus weekdays itu cuti. Tapi cutinya pun standar pegawai pada umumnya. 12 hari per tahun. Kalau studio, produser gitu udah ngerti lah intinya gitu ya? Iya. Jadi kalau pas lagi hari-hari bisa gitu, itu sistemnya kebut padet gitu atau gimana? Padet. Jadi ke Jakarta, gue gak mau nih cuma satu acara doang. Harus 4 titik, oke. Dipadetin semua di satu waktuin. Kayak gitu sih. Nah kadang-kadang suka ada yang protes nggak di keluarga kayak gitu? Enggak sih. Udah pada ngerti Udah ya? pada Tapi pada ngerti. ikut semua gitu ya? Iya, jadi dulu tuh sebenarnya kan jauh nggak kepikiran sama sekali mas jadi PNS. Wah, sama sekali enggak, karena memang dari dulu pengen jadi seniman gitu kan, novelis gitu. Tapi ternyata sayang ilmunya pada saat itu gitu. Terus orang tua juga udahlah jadi PNS aja gitu-gitulah.
ada cita-cita dari orang tua yang ingin diwujudkan, salah satunya jadi PNS, ya udah. Tapi nggak gampang loh bagi waktu, dan kamu juga berkeluarga gitu ya. Iya. Apalagi dengan demand tuh keinginan orang untuk melihat karya-karya Risa gitu, untuk terus berlangsung, dan bahkan sampai sekarang masih terus nih. Iya. Syuting, premiere, ntar juga ada promo Iya, misalnya. iya. Kayak gimana sih tips-tipsnya bisa mengatur dan juga semua orang-orang di rumah tuh udahlah mendukung gitu misalnya. Harus suka, Mas. Oke. Iya, kalau kitanya suka, apapun akan dilakukan gitu untuk melakukannya kan gitu. Dan kebetulan semua yang saya lakuin tuh suka gitu. Oke. Saya suka, terus saya nggak jadi uring-uringan di rumah, saya tetap happy gitu. Tetap bisa main sama anak, tetap bisa bawa dia dan lain-lain, jadinya ya udah dinikmati. Nah, tapi ketika saya udah mulai nggak enjoy sama satu kerjaan, saya akan tinggalkan. Oh gitu. Iya. Secepat itu bisa mutusin gitu ya? Band contohnya. Oh iya. Iya. Ah, ini udah ribet nih. Ngatur waktunya udah ribet, kepalanya udah banyak nih satu band. Yang satu pengen sini, ya udah cabut. Gitu ya. Dan aku pernah baca tuh pas lagi kamu diwawancara di salah satu gitu ya media, ada 2 hal yang mempengaruhi kreativitas seorang Risa. Salah satunya mood gitu ya. Iya. Ya, mood kamu tuh gimana sih sebenarnya kalau dengan kesibukan seperti ini? Ya itu. Ini nggak tahu ada hubungannya atau enggak ya, Mas. Cuman ketika seseorang yang bisa berkomunikasi dengan mereka, ketika kita bersinggungan sama mereka, biasanya kita nyerap energi mereka, Mas. Jadi bisa tiba-tiba aku yang happy, tiba-tiba jadi sedih banget. Bisa kayak gitu? Kenapa ini kok sedih banget ya? Kayak ngerasa kehilangan, tapi kita nggak tahu kehilangan apa gitu. Dan ini udah sampai saya berobat juga segala macem lah. Itu udah ditempuh. Karena kan pengen cari sisi logis dan nggak logisnya gitu. Ya. Tapi ternyata dengan pengobatan dan lain-lain, ini masih kerasa gitu. Sampai akhirnya, oh ternyata saya bersinggungan sama sesuatu yang merasa sedih, merasa kehilangan. Dan itu ngefek banget sama mood saya. Gitu. Bahkan yang lebih parah itu ketika yang bersinggungan itu ngerasain sakit kepala berlebih, ikut gitu. Dia mungkin kehilangan salah satu anggota tubuh, kerasa juga gitu. Oke. Ini kalau saya sih ya, mood saya tuh ngaruh kalau bisa ngumpul sama teman-teman, ada yang rese misalnya, masih manusia gitu ya. Kalau ini justru enggak gitu ya. Iya. Lebih banyak justru yang teman-teman yang tanda kutip tadi Iya, itu. iya. Dan oke, ini karena udah mulai bersentuhan ke topik itu, aku harus explore dari situ ya. Oke. Untuk bisa menerima, kemudian menampung cerita gitu. Gimana sih ceritanya Risa tuh bisa akhirnya mengenal dan akhirnya juga mengembangkan kemampuan Risa gitu. Lama banget, Mas. Kira-kira kayaknya 17 tahunan kayaknya. Dari umur? Dari umur 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun tuh yang udah mengerti ya. Kalau kata orang tua sih dari umur 3 tahun saya tuh udah komunikasi sendiri di kamar gitu. Cuma kan orang tua mikirnya, oh ini anak, teman, hayalan, dan lain-lain. Tapi kok konsisten sampai umur berapa tuh masih sama temennya, masih sama ceritanya gitu, nggak berubah dari dulu. Terus gongnya itu pada saat saya berteman dengan tetangga yang orang-orang bule itu, saya taunya tetangga ya. Karena dia, maksudnya mereka datang dengan sopan aja gitu, layaknya manusia gitu. Atau mungkin memang pada saat pintu rumah lagi kebuka mereka masuk atau gimana gitu kan. Oke. Jadi saya nggak pernah lihat mereka kayak nembus gitu Nah, dan lain-lain. jadi Jadi masih normal-normal aja di normal mata banget. gitu ya. Selama 1 tahun saya mengenal mereka sebagai tetangga yang cuman boleh main sama saya karena dilarang sama orang tuanya. Jadi mereka belajar di rumah, homeschooling itulah. Jadi mereka belajar di rumah, ya mereka juga ngarang gitu. Mereka punya kakak, mereka punya papa. Sementara mereka nggak pernah nunjukin rumahnya, yang ternyata rumah itu ya bareng sama saya. Cuma mereka shift malam. Shift malam. Itu 1 tahun saya tahu mereka tetangga, Mas. Oke. Nah di situ kejadian-kejadiannya udah mulai tercium sama keluarga kan, karena saya ngerasanya main, keluarga ngelihatnya sendirian. Saya nari-nari sama mereka waktu itu SD kan, ada loteng gitu kalau rumah peninggalan Belanda. Saya nari-nari di sana, ternyata ada sepupu saya yang ngintip.
si Risa nari depan kaca ketawa-ketawa sendirian gitu. Pokoknya semua yang saya ngerasa melakukan bersama mereka ternyata sendirian. Dari situ akhirnya keluarga tahu, panggil orang pintar, mencoba dipisahkan, terus jadi dipindahkan ke rumah kakek karena ternyata kakek yang menurunkan ini gitu. Jadi kakek pada saat itu udah tinggal sama kakek saja, kakek yang bimbing gitu. Dari situ jadi mulai tahu, oh saya bisa lihat hantu. Ternyata teman-teman saya hantu gitu. Dari situ prosesnya lama. Keluarga juga mencoba untuk ya udahlah hidup normal aja, hilangin aja gitu. Dihilangkan, tapi ternyata semakin dihilangkan kekuatannya makin kuat gitu. Oh, malah justru mancing gitu ya? Iya, makin mancing. Makin kuat tuh artinya sering dipanggil kah? Atau Enggak, misalnya? makin jelas gitu. Oke. Makin banyak aja gitu yang nyamperin. Yang nyamperin? Iya. Oke. Dulu mungkin cuman Peter CS aja. Tapi ketika terus-terusan diasah, jadi semakin kuat. Diasah tuh maksudnya diapain ya? Kalau kakek sih ngasahnya pakai wirid, Oke. sholat gitu, ngaji. Jadi dulu nggak pernah madrasah, masukin madrasah gitu kayak gitu-gitu. Tujuannya untuk menghilangkan sebenarnya? Iya, sebenarnya Oke. untuk menghilangkan. Untuk menguatkan istilahnya gitu Iya. ya? Tapi Ngasah tuh jadi lebih nerima lah gitu lah minimalnya. Iya. Tapi ternyata ya makin kuat di situ. Makin kuat. Makin kuat, udah nggak sanggup, apalagi waktu itu udah mulai SMP, SMA, dan pada saat itu yang sekarang kita sebut indigo tuh disebut anak-anak yang caper nggak sih? Jarang banget orang yang bisa menerima kemampuan ini gitu. Oke. Jadi kalaupun ada teman-teman yang tahu itu cuman dikit banget itu yang tahu, karena saya nggak berani buat speak up. Dan Takutnya diomongin orang gitu ya? tua juga meminta kamu jangan bilang-bilang karena orang akan nganggap kamu dukun gitu. Aneh atau enggak? Aneh katanya gitu, orang pintar. Karena memang waktu itu orang kalau tahu, oh kamu bisa lihat hantu, berarti kamu bisa ngeramal saya. Itu identik Iya banget kan? tuh ya? Iya kan? Bisa ngelihat, bisa ngeramal Bisa gitu ngeramal, ya? bisa bersihin rumah dari setan. Lihat di belakang saya ada korin apa? Ya. Kodam, nggak apa-apa. Orang tua saya paling nggak mau kayak gitu. Oke. Jadi ya udah diam terus. Tapi ternyata semakin diam, mencoba tuli buta dari mereka, Nggak bisa juga. nggak bisa. Makin stres. Oke. Dari situ mulai, wah ini kayaknya kakek saya nggak mempan nih. Cari orang pinter cari pesantren itu nyari kemana-mana, ngerjain semua dari mulai mandi kembang dan lain-lain itu sendirian Mas. Ini Jawa Barat bukannya nih ya, di Bandung Jawa ya? Barat. Diantarnya sama teman-teman sekolah waktu itu. Teman sekolah justru? Yang deket banget gitu, yang tahu. Diantar infonya dari mereka. Tapi ketahuan sama kakek, kamu ngapain kayak gitu? Udah, kamu dikasih ini sama Allah, mintanya ke Allah lagi gitu untuk mengendalikan. Itu lama sampai akhirnya ya udahlah, semua yang saya pusingin, semua yang saya stresin, ditulis. Dapat Gitu. diary atau sekarang jadi jurnal gitu waktu ya? itu lagu Lagu kan? sama Ya, Sarasvati itu. Yes. Jadi bikin lagu, karena belum berani nulis banyak itu, nulis diary pun cuman pribadi gitu. Tapi ketika lagu, ya lebih enak gitu, berasa didengerin sama semua orang. Dan pas banget kamu juga suka musik gitu ya? Iya, pada saat itu, Pop ya? iya, lagu yang saya tulis itu Story of Peter. Di situ sebenarnya orang nggak akan tahu sih kalau nggak benar-benar lagian udah tulisnya pakai bahasa Inggris aja biar orang nggak ngerti gitu, tadinya gitu. Ternyata pada saat itu orang-orang rame. Ini Peter siapa nih? Kok dilihat-lihat liriknya kayak bukan orang ya gitu. Dari situ mulai nulis tentang Peter itu di Twitter waktu itu. Ya. Ya gitu, udah kebuka, semuanya aja kebuka Mas. Tapi belasan tahun Belasan tahun. ke tahap itu gitu. Dan kakek kamu tuh artinya selain memandu gitu ya, tanda kutip memandu atau mengarahkan, itu kamu ada upaya lain untuk menajamkan lagi atau go with the flow aja sebenarnya? Sebenarnya go with the flow sih. Oke. Karena dibilang menajamkan saya nggak mau kan. Pengennya sih nggak lihat kan gitu. Mungkin dengan saya baca doa dan segala macam,
setannya akan takut. Mikirnya gitu kan. Tadinya. Iya, tadinya. Tapi kan jin tidak takut ya pada doa ya. Mereka bisa berubah menjadi apa saja. Jadi mereka berdoa bersama-sama kita. Jadi ya semakin tajam, ya udah gitu. Ternyata setelah nulis enak gitu. Nah, nulis tuh kan membuat kamu lebih kayak melepaskan beban yang ada di dalam kamu gitu kan ya. Tapi yang jadi pertanyaan aku adalah tadi terkait mood tadi, ketika kamu merasakan sakitnya mereka, merasakan sedihnya mereka atau kalutnya mereka, mereka butuh closure atau ending nggak sih sebenarnya dari kamu? Butuh dicarikan solusi nggak sih sama kamu gitu? Sebenarnya gini Mas, kalau dari sudut pandang Peter CSD ya, si anak-anak ini yang jawabannya asal. Kenapa sih kalian suka banget temenan sama manusia atau menunjukkan diri di depan manusia? Karena mereka bilang gini, tidak semua orang mau melihat kami. Kamu adalah salah satu orang yang mau melihat kami. Dan ketika kami berbicara dengan manusia, itu rasanya membuat kami hidup kembali. Gitu. Yang mereka rasakan seperti itu. Kami merasa hidup ketika berbicara dengan manusia gitu. Jadi artinya solusinya buat mereka tuh itu sebenarnya ya? Sebenarnya ingin didengar aja Mas. Gitu. Tapi kan orang tiba-tiba disamperin kuntilanak, pengen dengerin dia curhat kan males ya. Kita tuh kebanyakan lari gitu kan. Terus menganggap, wah rese banget. Tapi ya setelah bertahun-tahun menjalani, ternyata selalu ada alasannya. Riz, tadi kan kamu bilang yang mendekati mereka wujudnya macam-macam. Dan yang saat itu Peter CS kan wujudnya masih manusia lah ya, anak-anak gitu ya, masih bisa dibilang lucu gitu ya. Nah ini yang macam-macam yang wujudnya nggak lucu, awalnya kamu takut dulu atau enggak sebenarnya? Takut, sampai sekarang juga takut Mas. Oh gitu? Masih takut lah, shock lah. Tapi kadang-kadang ketika mereka terus datang, lagi nyetir, mereka kan selalu menampakkan wujud pertama kali tuh entah kenapa pasti yang serem dulu gitu. Nggak tahu menguji nyali kita atau ngetes atau gimana. Tapi lama-lama ketika terus-terusan didatengin sama hal yang seperti itu, ada perasaan marah gitu, jengah. Udahlah, sok mau ngomong apa sih gitu. Jadinya kayak gitu. Udah gitu bisa kelihatan normal, kayak gitu sih. Oh, jadi awalnya gitu. Bisa wujud awal yang seremnya, ketika dibuka sama kamu untuk ngobrol, dia bisa berubah gitu ya? Ya udah, ayo bicara, tapi gak usah kayak gini gitu. Apa yang ingin disampaikan? Nah kalau saya tuh, nanti aja cerita soal saya, tapi kan saya bisa aja deh. Soalnya pengen curhat juga, ada beberapa mirip-mirip, cuman ya udah. Dari wujud mereka dan juga cerita gitu ya, ketika kamu udah dengerin, itu mereka ada yang stay, ada yang pergi juga gitu berarti? Ada. Ada yang akhirnya, oke, makasih gitu ya, akhirnya dia cabut gitu misalnya? Iya. Kayak gitu, tapi yang paling bikin saya jadi ketagihan untuk bercerita tentang mereka, kayak contohnya ada satu kisah di Danur, itu saya ketemu sama satu sosok yang, udahlah kalau dideskripsikan serem banget gitu. Serem banget. Pertama kali ketemu juga gak baik-baik gitu, jadi bukan mediasi tapi kesurupan berjam-jam masuk ke tubuh saya. Dan ternyata itu di Jogja ketemunya, ikut ke kamar di Bandung. Luar kota. Nempel kayaknya, ikut. Terus ya udah akhirnya setelah berhari-hari diteror terus, ya gitu Mas. Ya udah ayo cerita Mbak gitu. Sampai saking takutnya saya matiin lampu karena saya gak mau lihat. Jadi saya cerita, dengerin dia bicara. Nah, selang bertahun-tahun setelah penulisan itu, tiba-tiba suatu hari dia muncul di mimpi saya nggak ngenalin ini siapa, terus dia bilang, saya dia gitu. Dengan bentuk yang bagus, kelihatan mukanya, saya baru oh ternyata secantik itu ya Mbak dia gitu. Terus begitu bangun, ada orangnya di situ, bukan orang ya, ada duduk di tempat tidur. Terus dia bilang, alhamdulillah banyak yang doakan saya. Gitu. Dan mungkin ini salah satu faktor karena orang Indonesia suka dengan hal seperti itu kan, masih percaya tahyul dan segala macam lah gitu. Mereka sangat, ya ini makanan sehari-hari gitu. Sebenarnya saya nggak minta mereka untuk percaya gitu. Saya selalu menganggap ya kalau kalian emang nggak percaya atau apa, ya udah ini buku fiksi aja, nikmati sebagai itu, atau masih bisa dinikmati.
Tapi banyak banget anak-anak SD, SMP, SMA itu yang setelah aku baca bukunya aku jadi pengen ketemu Peter deh. Aku pengen temenan sama Jansen deh gitu. Dan salah satunya ya banyak juga di antara mereka yang katanya sih menyelipkan nama mereka dalam doa-doa mereka gitu. Oh ya? Menyelipkan nama mereka. Terus si Jansen ngomong sama Lisa. Gue mampir di situ dulu ya. Segitunya mereka ya berarti Kayak ya? gitu sih. Karena mungkin karakter mereka-mereka ini kamu ceritakan dengan baik dan akhirnya dari sisi dekat manusiawinya gitu ya? Mas. Iya. Oke. Nah tapi kan karya-karya kamu ini kan selain buku kemudian muncullah film yang sukses di Danur ini Iya, ya. iya. Dan akhirnya membuka spektrum yang lebih luas Iya. lagi terhadap pecinta film Indonesia terutama di kategori horor gitu. Iya. Awalnya kamu tertarik atau diajak gitu ya untuk akhirnya bilang oke, ini boleh deh ke film. Itu kenapa, Riz? Lama Mas, itu udah sampai beberapa PH sebelumnya. Tapi mereka pada saat itu horor Indonesia identik dengan darah, menakut-nakuti Ya. gitu dan lain-lain kan. Terus saya bilang teman-teman saya gak mau nih ada darah, ada apalagi ada penyiksaan, ada menakut-nakuti karena mereka gak mau ditakuti oleh manusia gitu. Banyak yang gak setuju dan akhirnya mundur gitu PH-nya. Nah, satu PH ini menyetujui, ayo kita bikin yang kamu mau gitu. Ya udah. Gayanya Risa pokoknya gitu ya, Iya, stylenya jadi- Risa gitu Iya, ya. jadi beneran di situ nggak ada syarat anak-anak ini tidak boleh ada nipong, tidak boleh ada darah, tidak boleh bahas mama. Oh, jadi kamu diskusi sama mereka nih? Iya, Oh gitu? iya. Oke. Bahkan pada saat filmnya rilis dan mereka tahu kalau ini rame banget yang nonton, mereka bisa gini loh Mas. Kamu sekarang punya uang. Bagi-bagi dong gitu. Apa yang akan kamu berikan kepada kami? Oke. Kayak gitu. Terus kamu jawab apa dong? Kalian mau apa gitu? Susu, kue gitu kan. Karena saya paling anti. Jadi kakek saya selalu ngajarin apapun yang mereka minta jangan dikasih gitu. Oh jangan dikasih justru? Jangan kasih. Oke. Karena nantinya akan meminta lebih lagi gitu. Oke. Terus tumben kan ya udahlah karena digituin. Kalian mau apa? Kami ingin ke Nederland. Nederland? Buset. Kami adalah orang-orang Nederland yang lahir di Hindia Belanda. Terus Belum pernah menginjakan kaki di Nederland. kamu jawab apa? Berangkat kita Mas. Oh iya? Iya. Pas banget liburan lah gitu ya buat Iya pada kamu saat ya? itu ya sendirian. My Sendirian God. nggak bisa bayar yang lain buat bayarin. Ya, tidak sebanyak itu uangnya. Terus ya berhubung bahwa mereka kan ya orang nggak akan lihat juga. Iya, Jadi iya. konon mereka bisa berpindah ketika ada seseorang yang mengajak, mengundang, mengizinkan. Ya udah. Oke. Kalau boleh tahu nih Riz, yang apa ya, yang panjang persahabatannya sama kamu nih, hanya mereka aja atau banyak yang lain juga? Hanya mereka sih. Oh hanya mereka? Iya. Oke. Itu pun udah berkali-kali disuruh udah tinggalkan gitu. Orang tua tuh nggak suka gitu. Apalagi ketika punya anak saya udah mulai gitu Mas. Udah mulai? Udah mulai. Jadi begitu jadi ibu mulai kerasa nih stresnya mama tuh dulu kayak gimana. Gila ini anak jam 12 malam belum tidur, maunya main, matanya udah gini, terus ditanya, kamu main sama siapa sih Deh sebenarnya? Sama Hans, sama Hendrik. Padahal saya belum pernah cerita. Oke. Kalaupun Temen-temennya dia lagi gitu. Kalaupun yang dia sering dengar Peter, Ah. nggak ada nama lain yang sering dia dengar gitu. Anak aku gitu, umurnya masih 3 tahun Mas. Terus Udah ya. begitu dia bilang Hans Hendrik, oh fix. Ini dia tahu sendiri gitu. Terus kamu tanya nggak ke mereka? Kok kamu masih ganggu-ganggu anak saya juga sih? Oh saya langsung lapor kakek kemarin. Barulah kejadiannya kemarin-kemarin. Saya langsung lapor kakek karena kan mungkin karena saya tumbuh bersama mereka kan Mas dari kecil gitu. Udah nggak dianggap lagi. I see. Udah nggak akan didengar. Hanya kamu aja yang dengar ya? Iya, maksudnya mereka selalu kalau misalkan saya lagi stres gitu ya di rumah lagi mikirin apa,
Mereka akan datang ketawa. Kami bilang juga apa, menjadi tua itu menyebalkan. Banyak urusan, banyak masalah, mendingan kayak kita-kita aja anak kecil ya. Ya Tapi gitu-gitu. pernah nggak sih kamu tanya gitu, apa yang membuat mereka-mereka ini bertahan di dunia manusia gitu? Mama, tidak ada satu hal yang saya tahu, ketika kita berpulang, belum tentu bertemu dengan orang yang sudah berpulang terlebih dahulu. Oke. Mungkin ada tempat-tempat lagi gitu yang tidak bisa mereka datangi, yang akhirnya nggak ketemu gitu. Mereka bilang ketika bertemu kami akan pulang, katanya gitu. Itu yang mereka tunggu justru. Iya. Dan ini belum ketemu. Belum. Dan itu udah berapa tahun ya sejak kamu Wah, kenal udah. mereka ya? Dari 30-an, 1930-an. Wow. Oke. Nah Riz, tadi kan kembali ke film. Ternyata adalah gitu ya orang yang respect ya dengan stylenya kamu gitu ya. Akhirnya membuka juga nih spektrum kamu dalam storytelling ya, selain buku. Kamu bahagia nggak dengan hasilnya gitu? Bahagia sih mas, Oke. pastilah. Buat saya ini kejutan, karena saya orang yang nggak pernah bikin rencana apapun dalam hidup. Dulu tujuan saya kuliah cuma nyenengin orang tua, habis kuliah pengen jadi apa, pengen jadi ibu rumah tangga, udah. Jadi kejutan-kejutan besar ini tuh jadi sesuatu yang, wah gila ya gitu. Tapi kan kejutan besar ini kan kalau saya sebagai orang awam gitu ya, aku kalau ngeliat dunia hiburan gitu ya, semua serba dinamis, semua serba rame lah pokoknya gitu. Untuk ngebuat kamu bisa fokus, tenang, ditambah lagi dengan teman-teman kamu ini, apa sih yang kamu lakukan sebenarnya? Ya mereka semua saling berhubungan, ada benang merah gitu di sini. Jadi nggak yang semuanya, bahkan PNS pun gitu, saya masih nyambung gitu mas, lininya tuh masih satu garis merah gitu. Jadi semuanya bisa dijalanin bareng-bareng, enjoy, dan saya menikmati itu. Oke. Iya. Dan alhamdulillah ini juga bisa menjadi sebuah karirnya kamu juga di dunia seni gitu Iya, ya. iya. Yang telah kamu hentikan di dunia nyanyi tadinya Iya. gitu ya. Nyanyi pun sekarang masih jadi soundtrack film. Gitu Iya. ya. Sendiri, tapi emang nggak manggung gitu. Dulu kan zaman-zaman ABG tuh, wah gua harus manggung nih keliling Indonesia, kemana gitu. Udah semua tuh ya. Kalau sekarang ya lumayan lah, udahlah cukup gitu. Katanya kalau aku baca ngap katanya gitu ya, kalau nyanyi di panggung. Udah sesek, Bo. Dan teman-teman kamu masih kayak ngajakin nggak, yuk, kapan lagi gitu, yuk, reuni gitu misalnya. Temen-temen band. Ada sih beberapa, cuman kayaknya saya udah canggung untuk berada di atas panggung dan lain-lain. Lebih ke diri sendirinya sih yang enggak deh kayaknya. Kalau nyanyi di belakang layar buat soundtrack sih oke gitu. Di luar itu kayaknya kayak kemaruk banget gak sih mas? Enggak lah, yang penting kan kamu enjoy sebenarnya. Itu aja sih, kalau kamu riweh, nah itu baru. Udah nggak enjoy. Oh udah, gitu ya? Dari riweh. Udah riweh ya? Iya. Makanya udah kamu klasterin gitu Iya. ya? Oke. Nah, film Danur pertama aku juga nonton waktu itu. Kemudian ada sequel berlanjut, Iya. karena memang responnya publik juga positif. Kamu akhirnya mulai mulai berpikir kan? Dan memang ada bukunya mas? Iya, ini kan Iya, bermula ada dari 3 buku. Iya. Ini bakal sejauh apa sih akan kamu kembangin gitu ya? Karena pasti cerita-ceritanya kan banyak banget kamu. Sebenarnya yang mengembangkan yang mereka. Kamu mah storytellernya aja Iya, gitu ya? fokus saya sih lebih ke buku sebenarnya. Oke. Saya udah aja novelisnya aja gitu. Saya selalu bilang, bahkan sama PH sendiri, saya bukan orang yang ahli di bidang ini. Jadi apapun yang menurut kalian bagus untuk industri kalian, untuk karya seni baru selain buku, saya ikut aja gitu. Makanya saya nggak pernah yang, aku pengen ini ya pemainnya, aku pengen gini settingnya, sama sekali enggak. Karena saya merasa film, buku itu 2 karya yang jauh berbeda gitu. Pun termasuk skenario film gitu. Saya disuruh nulis skrip juga nggak mampu mas gitu, karena saya bukan bidangnya. Jadi selama mereka masih percaya sama novel saya ya silahkan. Oke, berlanjut gitu ya, istilahnya nggak Iya. apa-apa kamu juga gitu ya. Iya. Oke, dan dari sisi serial ini yang luar biasa banget gitu ya, sampai salah satu studio besar gitu ya, Iya. internasional
akhirnya menghidupkan lagi nih cerita ini dalam bentuk serial. Iya. Dan ini ceritanya gimana sih Riz sampai bisa akhirnya kamu di istilahnya dikontrak begitu ya? Oke. Kalau serial itu diangkatnya dari buku Jurnalisa gitu. Dan memang ide awalnya adalah waktu itu saya bilang sama PH-nya, ini banyak nih orang-orang yang kan mereka selalu nanya, ada ide apa lagi Riz gitu, ada ide apa lagi. Saya cuma ngasih ide awal doang gitu. Pak, orang tuh penasaran gimana Jurnalisa menjalani masa kecilnya dulu gitu. Apa kita langsung brojol, langsung lihat hantu atau gimana? Kayaknya seru nih buat diceritain sama orang-orang karena banyak orang yang penasaran. Dan langsung, saya juga ada bukunya. Ada ini. Saya ada bukunya ini masa kecil saya. Wah bagus, ide bagus. Ya udah, selanjutnya terserah mereka. Oke. Itu aja sih. Dan kamu kan di sini belajar juga sebuah sistem kolaborasi atau kerjasama Iya. atau sistem kontrak gitu ya. Mungkin aku nggak bakal nanya terlalu detail gitu Iya, soal angka dan segala macam. Tapi yang pasti ini adalah bagian journey rezeki kamu juga. Tapi yang pengen aku share ke publik yang menonton adalah bagaimana sih sebuah sistem ini diciptakan untuk membuat kerjasama tuh baik gitu ya dalam bidang ini gitu. Serius banget ini. Nah soalnya banyak yang nanya gitu kan, kalau di Indonesia kan kayak gini nih. Iya ya. Ini sama sebuah studio yang ya you know big name gitu kan, Disney gitu. Agak bingung sih Mas kalau soal sistemnya, apalagi soal kontrak dan lain-lain. Makanya saya nge-hire manajer. Soalnya saya benar-benar gak ngerti soal itu. Tapi yang pasti kalau saya pribadi, ketika saya bicara dengan pihak mereka, saya ngerasa nyaman, saya ngerasa enak, ayo jalan gitu. Lebih ke feeling gitu Mas. Saya tuh masih ngandelin itu banget sampai sekarang. Dulu juga pada saat Danur pertama kali ditayangkan, kok kayaknya ini nggak sreg nih. Udah kayak gitu. Yang beberapa Ini opsi tadi tuh iya, di awal iya, tuh ya. kayaknya nggak sreg, ini kayaknya kurang. Ini oke lah gitu. Jadi lebih kayak gitu. Oke. Kayak terus selanjutnya, ini kontraknya gimana teh? Silakan, tugas lu. Tapi yang pasti harus enak dulu secara bicara, mereka ngerti, masukan saya diterima dengan baik. Dengerin lah intinya gitu ya. Idenya juga didengarkan gitu. Kadang-kadang ada yang nggak mau nerima kan, enggak, bagusnya gini. Jadi saya memang mungkin agak idealisnya tuh di situ. Lebih suka didengarkan dulu, baru dikomentarin gitu Mas. Oke. Iya kan, kayak gitu. Nah pada saat Lebih ke feeling dikomentarin dulu. tuh ada banyak yang diubah yang akhirnya harus diskusi panjang atau rata-rata sebenarnya masih sesuai lah dengan yang kamu suka gitu. Sejauh ini masih sesuai. Tapi ada diubah gitu, ada. Ada, pastilah. Karena dengan alasan ini kebutuhan film, ini kebutuhan penonton, ya udah terima aja. Oke. Biasanya kalau untuk kebutuhan serial ini jauh lebih enak karena kamu bisa tahu detail gitu ya. Iya. Karena lebih panjang gitu ya. Iya. Ceritanya gitu. Berarti kamu terlibatnya sejauh apa kalau misalnya terlihat dalam serial gitu misalnya? Biasanya saya ngobrolnya tuh sama penulis skenario aja, penulis skrip. Oke. Jadi ini oke nggak teh? Nama-nama ini gimana? Sosok ini saya, walaupun saya nggak meminta, tapi mereka selalu kasih. Ini jadi ini yang meranin kamu gimana. Jadi ngerasa dianggap lah, Mas. Oke. Sesimpel itu, ketika ngerasa dibutuhkan, dianggap, udah saya mah hayu aja. Berarti enak gitu, kayak gitu. Dan kalau aku baca tuh di salah satu cerita kamu juga sebelum menyetujui juga minta izin ke keluarga kamu juga gitu ya. Pasti, itu pasti. Awalnya ada resistensi atau masih kayak nih mau cerita sejauh apa tentang kita nih, kan privacy kan tentunya Iya. ya. Enggak sih buat mereka. Oke. Karena kan hampir semuanya Ada di situ di ya. Jurnalisa kan gitu. Oke. Keluarga akhirnya semuanya bergabung gitu. Terus ya paling sebatas protesnya mereka, ih kamu waktu kecil gak mancung gini. Ini kan jadi bapak ketuaan deh, kayak gitu-gitu aja. Oke. Maksudnya standar itu gitu. Karena ya untungnya mereka semua orang seni lah Mas. Oke. Cuman lebih ke seni tradisi. Jadi tahu ketika kita harus mendramatisir sesuatu mereka ngerti. Nah ini kembali ke cerita kamu soal orang tua tadi ya. Kan kamu sejak kecil dibilang, kamu jangan bilang-bilang ya, Iya, daripada iya. ntar dibilangnya aneh atau dukun gitu. Iya.
Tapi namanya anak kecil kadang-kadang ya udah asal pokoknya ngomong aja gitu kan. Nah kamu tuh tipe yang kayak gimana nih untuk ngembangin atau ngejaga atau bahkan ngontrol diri kamu agar nggak dikit-dikit ngomong gitu misal nunjuk. Wah, ke saya sini. mendem banget, Mas. Hah? Mendem banget. Bener. Bener-bener diem. Jadi lumayan anak yang penurut lah sama orang tua. Ketika Oke. mereka bilang gitu, ya udah saya diem. Beneran dipendam, diceritainnya ya di diary gitu pada saat kecil itu. Atau yang manggil mereka, ngobrol bareng mereka. Oke. Kayak gitu. Nah kalau dari cerita kamu kan kemampuan kamu tuh makin lama makin tajam lah intinya gitu ya. Makin bisa kebuka dan akhirnya berkomunikasi bahkan temenan lama gitu ya. Ini saya mungkin share sedikit gitu ya. Ada beberapa hal yang cerita bahwa setelah menikah misalnya atau setelah akil balik kemampuan itu bisa hilang atau menurun. Itu sebenarnya kayak gitu nggak sih? Kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Saya ngerasa udah semakin dewasa makin kayak hologram sekarang. Oh gitu. Iya. Dulu tuh si tajam-tajamnya tuh SMP, SMA, kuliah udah mulai kenal pacaran, udah mulai lupa sholat, udah mulai tar dulu deh sholatnya, ngerjain tugas dulu gitu, ngapain? Itu mulai kikis, sampai bener-bener berubah ya gitu. Semakin dewasa semakin berubah, Oke. kerasa. Nah ketika kamu udah mulai rajin sholat malah jadi tajam lagi gitu? Tajam kayak gitu-gitu. Oke. Enggak, cuman memang ya maksudnya di luar sekarang ibadah atau enggak pun emang berubah udah. Oh gitu. Udah lebih ini. Mungkin karena banyak hal yang kita lakukan gitu. Terus kita juga fokusnya nggak ke hantu melulu kan. Udah ke masalah anak, masalah susu, masalah apa. Jadinya benar-benar bercabang, jadinya nggak setajam dulu. Tapi kalau untuk Peter CS bentuknya hologram nggak? Enggak, masih. Masih menyebalkan. Masih nemenin kemana-mana? Enggak sih. Oh enggak juga? Udah enggak. Mereka menganggap saya sekarang orang dewasa yang pemarah, menyebalkan, tidak mau. Gini Mas, sekarang kita ke sini, terus mereka ngajak main petak umpet. Ntar kalian menganggap saya apa? Tahu ujung-ujung. 1, 2 gitu. Kalau dulu kan waktu SD tuh oke gitu. Jadi saya Iya. bisa di mall tuh lari-lari sendiri gitu. Oke. Karena sekolah saya deket mall, kemana-mana jalan kaki. Ada di Bandung, namanya Bandung Indah Plaza, itu deket banget sama sekolah saya. Ya udah di mall tuh lari-lari, ya orang bodo amat kali ya, dulu nggak ada handphone, nggak ada apa gitu kan, nggak bisa direkam dan lain-lain. Kayak ke makan junk food, fast food gitu, beli burger kita bagi 5, aku pisah-pisahin. Padahal Dulu tuh ya masih kayak gitu. nggak dimakan beneran juga gitu ya? Mereka kelihatannya sih makan, iya. Gitu. Tapi orang lihatnya ya masih ada di situ gitu. Semua dulu saya lakuin Mas. Mereka nyuruh saya naik pohon, saya naik gitu. Saya kabur malam-malam kemana. Sekarang udah nggak pernah saya dengerin, jadinya mereka juga males. Dan dengan kemampuan anak kamu tadi, Kayak punya nih teman baru nih. oke, kayak pengulangan lagi tuh ya. Iya. Tapi kamu suka kayak titip nggak sih, ngejagain gitu misalnya? Saya langsung bilang sama kakek sih waktu itu. Alhamdulillah kakek masih ada sampai sekarang, masih sehat. Terus, Pak, gimana ya? Kok saya stres gitu ternyata kayak gini. Ya itu yang dulu mama kamu rasain. Padahal dulu saya kekeh, mereka baik kok Ma, mereka baik banget. Mereka bisa bantuin saya ngelihat nyontek ulangan temen loh. Itu benar ya? Bener. Oh my God. Ini menarik nih. Dan itu sering nggak kayak gitu? Nggak sering sih. Langsung ngoreknya ke Risanya. Sering nggak nyontek Risa? Tapi nggak, kalau esai gitu nggak bisa. Kalau pilihan ganda mereka ngerti. Oh gitu. Kan cuman A, B gitu. Jadi saya bakal nyuruh anak itu Pinter. lihat jawabannya, enggak, anak yang paling pintar di kelas. Di kelas kan. Nah. Saya suruh Peter nyamperin ke situ, terus dia dari situ 1A gitu. Oke. Aduh tahu gitu ya. Langsung gitu. Temen sama Risa dulu. Tapi itu dimarahin banget sih sama kakek. Jangan pernah. Karena kita nggak akan pernah tahu mereka minta apa imbalannya. Ya seperti kamu bilang tadi ya, Iya. kamu nggak pernah ngasih sampai akhirnya tadi Netherland tadi Iya. terjadi.
Iya. Respon mereka gimana di Nederland tuh? Kan waktu pas mau pergi tuh udah galau saya Mas, udah nih balik lagi mereka, karena saya pikir pulang, artian pulang untuk mereka adalah pulang ke Nederland, mereka stay di sana nggak balik lagi, nggak ketemu saya. Jadi udah mempersiapkan jauh-jauh hari itu ya udah lebay lah, saya udah oke, sampai di sini persahabatan kita dan lain-lain. Tapi ternyata begitu ke sana saya ngelosin mereka, saya nggak ketemu mereka 2 minggu. Terserah kalian mau kemana, nanti kita ketemu lagi di minggu kedua di sini gitu. Terus begitu ketemu, Risa kami ingin pulang. Oh gitu. Ya, kenapa? Tidak ada yang mengerti bahasa. Mereka ketemu yang Iya, mereka kan udah biasa pakai bahasa Melayu gitu, Iya. bahasa Indonesia. Kami tidak bisa berbicara bahasa Nederland, banyak seperti yang di sini. Terus mereka sangat galak, termasuk kan jadi saya waktu itu nyewa apartemen gitu. Terus kami juga sangat takut dengan yang ada di kamar kamu. Waktu itu saya nggak lihat kan. Terus apa sih, nggak ada apa-apa, kalian cuma alasan aja pengen pulang. Terus tiba-tiba ini mention di Instagram kok rame banget. Pada saat itu tahun berapa ya, udah lama kan. Rame banget, pas dilihat, teh itu apa? Jadi saya foto si apartemennya dari luar. Itu ada bayangan cewek sama anak. Padahal itu kuncinya saya pegang dari luar. Oh, beneran. Tapi mereka nggak berusaha ngobrol sama kamu gitu ya? Enggak, kan Oke. secara bahasa aja nggak ngerti juga. Oke. Jadi mereka juga lihat-lihat gitu ya? Iya. Nggak hanya for the sake of nakutin gitu, nggak juga? Oke, ini menarik banget. Tapi gini, dengan pengalaman kamu dari kecil, sempet nggak sih kamu sulit berteman dengan manusia justru? Sempat. SD itu paling parah sih buat saya. Karena lebih enjoy sama mereka, Mas. Waktu SD tuh kayaknya dikit-dikit nangis gitu, anak-anak di sekolah tuh. Terus kayak geng-gengan, gep-gepan gitu. Zaman dulu kayak gitu. Enakan sama mereka gitu. Mereka bisa main sampai tengah malam gitu, gak dimarahin orang tuanya. Mereka bisa datang ke kamar, walaupun saya nggak peduli gimana caranya gitu. Terus pada saat itu mungkin sampai sekarang pandangan bersahabat dengan bule itu keren, ya kan? Masih, teman gue bule nih gitu. Jadi ya happy, lebih nyaman dengan mereka. Dan itu yang orang tua saya takutin, kebablasan. Terlalu nyaman. Karena pada akhirnya mereka meminta, daripada kamu seperti ini, kamu tidak punya teman, lebih baik ikut kami. Ya. Itu sih yang bahaya. Mereka pernah nggak ngajak gitu? Iya, Dan terus 3 kali Mas. 3 kali, seumur hidup kamu nih? Percobaan. Terus kamu jawabnya? Percobaan loh Mas, sudah percobaan. Nah, Gagal. percobaan dalam arti nyuruh kamu melakukan aktivitas tertentu gitu? Bunuh diri. Iya. Iya. Kayak gimana tuh maksudnya? Jadi kan waktu itu ya walaupun umur saya udah 13 tahun tapi masih bego banget Mas. Zaman dulu kan nggak ada gadget, nggak ada apa, ya anak-anak aja gitu Ya, kan. ya. Terus kamu harus mati, kamu harus ikut kami karena kami kalau kamu tidak mati kamu akan menua itu menyebalkan, kamu akan menangis. Kami sering sekali melihat orang tua yang menangis. Ya udah deh gitu, ayo, tapi bagaimana caranya? Kamu harus mati. Bagaimana caranya mati? Saya bilang gitu. Kami akan carikan caranya, tenang saja. Jadi percobaan pertama minum obat warung. Aduh, oke. 1 strip 10 Panadol itu tadi ini ya. 10 10 strip? enggak 10 butir. Oh, 10 1 butir strip ya, oke. Panadol. Diminum Mas sama saya. Oh ya? Terus ya nanti kamu tidur, kamu minum, kayak kamu sekarang minum, kamu tidur dan kamu akan bersama kami selamanya. Ya udah. 13 tahun ya? Jadi bukan yang depresi, sedih gitu, yang happy, aku mau mati gitu. Terus minum, terus tiba-tiba ada yang bangunin nenek saya waktu itu almarhum. Bangun, sekolah. Itu bangun sehat aja, nggak ada apa-apa. Tidak ada reaksi apapun di tubuh saya. Terus
ya aku nggak mati gitu. Terus mereka juga yang, apa yang salah ya, seharusnya kamu mati gitu. Ngobrolnya asik banget. Oke. Jadi kesampingkan pemikiran sedih gitu ya, nggak ada sama sekali. Waktu itu saya happy banget. Terus ya udah, cara yang kedua beli cutter. Cutter, ini Iya. udah mulai ABG nih ya, udah mulai. Enggak, masih sama. Sama nih? Itu cuma beda berapa hari di Oh, series oke, itu. Karena percobaan pertama gagal, dia langsung ya udah kita ke toko buku. Aku pernah melihat seseorang yang menyayat. Pakai apa? Pakai cutter, tapi itu akan sakit, tidak akan lama, katanya gitu. Oke. Terus beli. Kita udah tes gitu di toko buku gitu. Nah, aman. Kamu bisa gitu. Karena kan mereka cuman kayak directing gitu, Mas. Saya kan yang megangnya, saya yang belinya. Aman. Nah, begitu malamnya mau coba, itu cutter tiba-tiba macet. Nggak sama sekali, nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apain. Gagal lah gitu yang kedua. Yang ketiga, itu selang berapa hari mereka menyarankan saya loncat dari angkot. Karena waktu itu ada satu angkot putih yang terkenal ngebut banget di kota Bandung. Riung Bandung gitu. Bukan yang biru ya, yang putih ya nih ya? Putih hijau, Riung Bandung Dago itu. Lewat daerah rumah, kamu tinggal loncat dari situ, kata gitu. Tidak akan terasa sakit, kamu akan langsung ketemu kami. Oke. Jadi saya juga nggak pernah naik angkot itu karena kemana-mana kan jalan kaki, mendadak naik angkot itu gitu. Terus begitu dia lagi ngebut-ngebutnya, ada belokan gitu, mereka teriak, loncat Risa, loncat. Begitu saya loncat, tiba-tiba ada yang narik dari belakang. Ibu-ibu yang lagi naik angkot itu. Dia langsung meluk saya, langsung, Neng kenapa Neng? Dia nangis gitu ibu-ibunya. Neng kenapa Neng? Kalau ada apa-apa cerita, jangan kayak gini Neng, cerita gitu. Dari situ kayaknya saya belum saatnya mati deh gitu. Masa itu ya? Pada saat itu ketika ibu itu nangis, saya ikutan nangis. Oh, ikutan nangis juga? Ikutan nangis. Dia sampai bayarin angkotnya, nyuruh saya turun, mau diantar ke rumah nggak usah, saya jalan kaki aja kok gitu. Benar-benar orang itu khawatir. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ibunya inget gitu dan masih sehat. Udah dari situ, ya udah akhirnya nggak jadi Mas. Dan itu benar-benar bikin anak-anak ini marah. Mereka bilang, orang Nederland tidak suka orang yang bohong, tidak tepati janji. Kami sangat marah. Hilang tuh mereka. Sampai saya kuliah tuh hilang loh. Oh, hilang sampai kuliah? Dari SMP itu. Dari SMP, oke. Iya. Nah, proses mereka hilang itu yang lain bermunculan. Jadi selama ini mungkin saya tidak didekati yang lainnya. Karena sudah ada. Dilindungi, nggak dilindungi sih. Maksudnya dikelilingin mereka terus kan gitu. Istilahnya geng gue nih gitu Iya, ya. saya tinggal bersama di rumah nenek dan di situ ada satu keluarga isinya Belanda semua. Ya udah, pada saat mereka hilang, mulai saya kenal yang namanya kuntilanak, pocong, apapun itu yang kalian kenal sekarang ya saya ketemu. Di situ masa-masa paling menyiksa buat saya. Menyiksa dalam arti ya karena pendekatannya beda semua nih sama yang udah kamu kenal sebelumnya. Iya, terus kayak di sekolah gitu. Pada saat itu tiba-tiba ngelihat ini perempuan, ya gitulah. Kuntilanak lah disebutnya. Ngelihat, saya liatin ngelamun, tiba-tiba disamperin ke kelas, ditampar. Apa lu lihat-lihat gua gitu. Jadi orang nggak paham gitu kalau saya lihat yang berbeda. Ya itu berat banget buat saya. Dan akhirnya kamu dideketin mereka lagi pas kuliah. Pada saat kuliah, iya. Like do you miss me gitu atau gimana? Ngetek lagu Story of Peter. Oh gitu. Abite, ada saya makanya saya memasukkan part boneka Abdi itu lirik bahasa Sunda di tengah untuk mengingat mereka gitu. Sebenarnya ini lagu untuk kenang-kenangan aja buat mereka. Kamu pasti kangen-kangennya nih ya. Kangen-kangen banget itu. Pas ngetek saya minta di studio matiin lampu. Coba deh untuk terakhir kalinya saya panggil mereka gitu. Saya panggil pakai boneka Abdi itu sambil merem. Kalau kalian mau memaafkan saya, muncullah untuk terakhir kali gitu. Muncul pada saat munculnya tuh bukan hai gitu, nggak gitu, ikutan nyanyi. Ikutan nyanyi? Ikut nyanyi. Tiba-tiba ada suara. Jago nyanyi semua nih?
Iya sih. Sumbang gitu. Pertanyaannya nyambung. Sumbang. Sumbang. Tapi dari situ malah nggak pisah lagi sampai sekarang. Maksudnya ada terus. Malah harapan kamu kok mau terakhir kali ya? Iya, Padahal ngikut. perpisahan, dadah gitu. Saya sudah bisa menghadapi ini sendirian gitu, udah kayak gitu. Nyesel nggak tuh kamu mereka nempel lagi? Lumayan. Lumayan, karena wah kamu besar sekali sekarang gitu. Kamu menjadi perempuan yang pemarah. Terus mereka mulai selektif sama pasangan-pasangan saya. Oh gitu? Iya, jadi mereka akan muncul ketika ada yang ngapelin ke rumah. Kami tidak suka orang ini. Jadi suami nih, mereka udah oke semua nih? Nggak suka banget. Oh nggak suka banget justru? Mukanya kayak nipong katanya. Kayak orang Jepang. Nah, Rita, terus si suami aku tuh sastra Jepang. Dia sering kayak ngobrol tuh, emang jadi saya suka iseng, kamu bisa bahasa Jepang? Itu bisa. Terus dia suka pakai bahasa Jepang. Nah, ngacir semuanya. Tapi itu jadi salah satu cara saya untuk ngusir mereka. Kalau si Dimas sudah ngomong pakai bahasa Jepang, kabur semuanya. Oh gitu ya? Iya. Oke. Menarik banget. Liz, ini nih ya dengan cerita kamu gitu ya. Kamu mengenal tadi kan beberapa versi yang lain gitu ya. Ada pocong, ada yang lain-lain gitu ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang udah punya pengalaman yang sama kamu, banyak gak sih yang akhirnya menawarkan diri untuk kayak bukan diobatin ya, tapi lebih ke gue harus kayak gimana sih dengan kemampuan ini misalnya. Banyak gak sih ya kayak gitu ke kamu? Banyak banget. Banyak banget, apalagi sekarang akses untuk ngobrol sama semua orang tuh gampang banget Ya, kan, di DM segala macem. Iya. Terus pasti nanya gitu, cuman nggak semuanya saya balas sih Mas, karena seringkali ya di buku sebenarnya kalau mereka menikmati karya saya udah jelasin semuanya. Terus kalau lagi ngobrol gini juga kan saya udah cerita gitu, kayak lu tinggal googling aja deh gitu, pasti udah Pasti ada ada jawabannya. jawabannya. Cuman kadang-kadang kalau udah ini anak saya gini, saya udah paling, kalau urusan anak udah paling nggak tega, pasti saya jawab. Kalau saya gini Bu, gini. Salah satu hal yang paling kerasa banget buat saya adalah ketika saya didengar. Seringkali saya berandai-andai coba aja dulu orang tua saya mendengarkan saya gitu. Kadang-kadang ada kayak gitu. Jadi karena ibu saya tuh penakut banget. Jadi dia parno dengar saya cerita. Ya mungkin kalau dulu mama lebih pemberani, mungkin saya akan cerita segalanya gitu. Ada hal-hal yang nggak bisa saya ceritain ke orang tua. Dan lewat karya kamu, akhirnya mama kamu baru nyadar juga gitu ya? Sampai sekarang juga, udah meninggal sekarang mama. Sampai saya nulis berapa buku pun, beliau nggak pernah baca buku. Karena takut. Oke. Udah mama sieun gitu. Jadi orang tua ini, cuman saya selalu menyarankan dengerin deh gitu. Kalau misalkan ya enaknya walaupun mama tidak menikmati karya-karya saya, tapi saya cerita. Akhirnya bisa cerita. Cuman kan kayak ini harusnya beberapa tahun yang lalu gitu, ketika saya masih kecil gitu. Saya nggak stres dan lain-lain. Ya pada akhirnya kesini mereka mulai terbuka, mereka mendengarkan cerita saya, karena pada akhirnya adik saya juga ikut-ikutan merasakan, terus adik-adik sepupu saya yang lain juga semuanya. Jadi beneran karena saya cucu pertama, lanjut ke sini, hampir semuanya saudara-saudara saya jadi kayak saya juga gitu. Jadinya dari situ para orang tuanya udah mulai, mungkin karena percobaan pertama kali ya Mas saya, jadi mereka masih denial gitu segala macam, mencoba berpikiran logis sih lebih tepatnya. Ya kalau sekarang buat orang-orang yang punya pengalaman seperti saya, alangkah menyenangkannya ketika didengarkan. Ini rada personal sedikit aja, tapi Risa boleh jawab boleh nggak juga sih. Kan Risa juga kehilangan juga kan beberapa anggota keluarga misalnya. Dengan kemampuan kamu, sering nggak sih kamu berharap untuk bisa ketemu atau memang pernah kamu rasakan ketemu atau berkomunikasi dengan orang-orang atau keluarga yang meninggalkan kamu? Saya nggak pernah berharap saya bertemu keluarga saya. Oke. Kenapa? Karena rata-rata yang saya temuin yang punya banyak keinginan yang belum terpenuhi gitu Mas. Oke. Jadi ketika saya nggak ketemu sama mereka, saya bersyukur.
Saya bersyukur banget. Dan kalaupun ketemu biasanya pada saat hari raya, Lebaran. Heran ya? Malam takbiran saya bisa lihat keluarga saya berkumpul. Gitu. Iya. Dan saya nggak sendirian lihatnya, jadi saudara-saudara saya juga yang Bisa kita gitu ya. kita semua bisa nangis bareng, bisa ini karena ngelihat benar-benar mereka kayak bermunculan satu persatu di malam takbiran biasanya. Tapi hanya menampakkan diri, tidak Iya, berkomunikasi. Tidak berkomunikasi, hanya senyum dengan tampilan yang jauh lebih baik sama terakhir kali kita ketemu gitu. Itu. Ketika kita ditampakkan oleh anggota keluarga sama seperti yang lihat Peter CS itu tanda tanya besar. Kenapa ya? Ada apa gitu. Apakah ini setiap hari raya atau hari besar lainnya? Atau? Biasanya hari raya sih, kalau nggak Oke. ada adik sepupu saya nikah. Oke. Ntar tiba-tiba ada di upacara siraman, pengajian gitu, tiba-tiba kok rame gitu. Terus saya bisa ngelihat, wah itu udah. Jadi harunya tuh double gitu. Oke. Gak pernah bicara, Mas. Nggak pernah bicara ya Nggak mereka? pernah bicara. Menampakkan senyum. Senyum, udah hilang. Oke, Riz, ini kan tadi kamu cerita karya-karya kamu sudah muncul di serial. Dan satu lagi yang terbaru, kamu sendiri main film. Ini luar biasa nih ya. Udah tadinya jadi yang buat ceritanya, orang ikutin cerita kamu, sekarang kamu harus acting juga nih sekarang depan kamera. Gimana tuh, Riz? Kamu ngerasa riuh nggak? Wah, Mas, saya tegang banget nih. Jangan ditanya dong. So masih berlangsung nih ceritanya ya, masih belum daripada beres ya? Belum. Lebih tegang dari lihat hantu sih ini. Oh iya? Dan ini beberapa saudara kamu juga ikut ya? Semuanya. Semuanya? Iya. Oke. Jadi ini semi dokumenter sih. Hmm. Jadi ya mau gak mau harus kami yang memerankan gitu. Jadi ya udah. Toh ternyata kayak gini ya gitu. Seru sih, pengalaman baru buat kita dan senang rasanya ngajak maju bareng keluarga gitu. Sekolah acting dulu nggak atau nggak? Ada reading lah. Jadi, wah soalnya dokumenter juga ya. Iya. You can be yourself anyway Menjadi gitu diri ya. sendiri, Oke. terus kayak gini ngobrol gitu. Aha. Jadinya seru sih. Oke. Riz, terus terang nih aku pengennya ngobrol lebih lama lagi Katanya sebenarnya. mau cerita-cerita apa nih? Oh iya, aku jadi. Oke ya, kita bisa diedit nih ya, kalau misalnya kepanjangan ya. Nggak, soalnya gini, aku kan juga pernah waktu kecil punya teman bayangan gitu ya, teman imaginary friend. Secara pandanganku nih, ini adalah anak kecil, seumuran aku pada saat aku SD, tapi dia cacat kakinya gitu. Cacat pakai tongkat kemana-mana gitu. Ketemunya pas lagi lebaran, lagi ngumpul di Surabaya biasanya gitu ya. Main gitu, main, tiba-tiba pas foto gitu ya, aku lihat hasil fotonya pas dicuci kok nggak ada hasil ininya teman saudara saya gitu ya. Karena dia ngaku saudara gitu. Ngomong ke mama gitu kan, "Mam, anaknya Tante Isya teh yang namanya Dimas di mana kok nggak ikut foto gitu, nggak ada yang di foto sama sekali. Dimas mana? Dimas tuh cuma adik kamu yang sekarang, maksudnya adik kamu gitu." Bingung kan ya, masih kecil gitu, nggak ngeh gitu. Long story short, SMA nih gitu. Naik bus, tiba-tiba pas lagi berdiri belum dapat tempat duduk, ada dia gitu. Bentuknya sama wujudnya pada saat berapa tahun yang lalu pas lagi masih kecil gitu. Iya. Nah, pertanyaanku adalah ya modelnya kayak gini-gini semuanya sebenarnya ya. Yang akhirnya apa ya? Ngobrolnya cuma pada saat kecil, tapi pas dewasa dia mah nggak ngobrol sama sekali gitu loh. Iya. Sering kayak gitu. Iya, sering kayak gitu. Oke. Justru justru kalau misalkan tiba-tiba melihat mama gitu ya, almarhum di rumah gitu, saya jadi bertanya-tanya ini ada apa gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu. Jadi mereka yang insya Allah husnul khotimah gitu ya, tenang gitu ya, mereka sudah ikhlas, mereka nggak akan sembarangan muncul, Mas, gitu. Yang saya tahu kayak gitu. Saya pun nggak akan bisa lihat mereka gitu. Tapi kalau ketika muncul, ada apa ya gitu, ada sesuatu yang ingin disampaikan kayak gitu. Jadi saya nggak pernah. Tapi Justru tiap saya bersyukur. nanya nggak pernah ngomong gitu. Iya. Suka gitu tuh, jadi kayak ya akhirnya ketemunya yang lain, tapi sifatnya gitu, godain, jahilin gitu. Sampai saya ikut emosi misalnya. Tapi makin lama juga kayak gitu, kemampuan saya makin redup dan akhirnya hilang, nggak pernah lagi kayak gitu Iya. gitu. Nurun nggak?
Nah, anak saya yang pertama kayak gitu waktu kecil. Makanya penakut banget, kalau tidur tuh lumayan lama tuh barengnya gitu. Cuma sekarang sih udah enggak gitu. Iya. Cuma kan orang tua saya, ibu saya tuh terutama yang paling seneng yang kayak gitu-gitu. Kok bapak saya paling sebel yang kayak gitu-gitu. Kalau saya mah karena udah dari kecil kayak gitu dan pernah kesurupan juga, jadi kayak ya udah nggak penakut gitu loh. Cuma sebelnya ya gitu, yang zaman apa ya, zaman nikah pun ya digodain doang gitu, istilahnya dibecandain gitu. Gitu sih, tapi tiap kali membuka diri untuk ngobrol, nggak pernah mau ngobrol gitu. Makanya saya suka bingung kok, kayak kamu ceritanya gitu ya, kok misalkan bisa intens komunikasi gitu, itu sih sebenarnya. Jadi konon sih kemampuan orang beda-beda sih Mas. Jadi saya di Junarisa pun tidak semuanya sama gitu. Ada yang hanya peka, hanya bisa melihat, yang ini bisa menyembuhkan, yang ini lewat mimpi, jadi macam-macam semuanya. Mungkin Mas Tommy lebih ke melihat, tapi tidak bisa berkomunikasi. Ada yang seperti Ada itu. yang kayak gitu ya? Iya, jadi kalau saya dan saudara saya misalkan dia lihat, dia akan nanya, dia mau ngomong apa ya? Ada sesuatu nggak? Saya juga gitu sama kakek. Pak, saya tadi lihat ini di rumah, ini ada yang ingin disampaikan nggak gitu. Jadi memang butuh orang lain sebenarnya Mas kalau untuk ngebantu gitu ngebantu. Cuman kebanyakan orang sih lebih nggak peduli ya. Ya udahlah gitu. Biasanya orang tua saya juga bilangnya ya udahlah doain aja, gitu aja paling. Ya itu bapak saya kayak gitu. Iya. Kalau ibu saya, ayo diasah lagi. Nggak mau, gue udah cukup gitu. Tapi akhirnya, nih sebelum kita menutup, Risa akhirnya bisa berteman dengan teman-teman secara normal tuh sulit nggak? Setelah tadi berapa lama tuh terlalu dekat dengan mereka ini? Agak sulit sebenarnya. SMP tuh ya? Iya. SMP ke SMA. Ya karena dianggap aneh aja sih sebenarnya. Bukannya mereka seneng ya? Biasanya kan gitu kalau teman-teman yang jago-jago Sekarang gitu. kayak gitu Mas. Dulu mah aduh kayak masih tabu gitu. Kalau oke. dulu zaman-zaman tahun 90-an. Orang kayaknya masih tabu kayak gitu. Nah, nyodorin tangan, bacain dong. Iya gitu kan, kayak gitu. Iya. Kalau sekarang kan udah wah keren gitu kan. Orang udah bisa lebih ekspresif. Kalau dulu benar-benar ditahan, terus ya itu orang jadi enggan buat berteman dengan saya mungkin karena moodnya yang aneh banget nih orang. Oke. Sedetik happy biasa aja terus tiba-tiba sedih gitu. Tapi salah satu yang bikin saya jadi banyak temen nih ada nih. Jadi sampai SMA saya awal-awal masih kayak gitu, masih lebih memilih diam, kalau enggak sholat sunat di masjid, orang-orang pada ke kantin gitu. Jadi udahlah, karena saya nggak nyaman terlalu banyak yang dilihat tapi nggak bisa berekspresi kan. Sampai akhirnya beneran nggak bisa tahan kesurupan. Mau gak mau kan satu sekolah. Saat itu saya kelas 3, saya di lantai 2 sekolahnya. Dan jadi ada pembatas gitu yang ke lantai bawah, saya berdiri di sini teriak-teriak sambil gini ya gitu. Oke. Dan semua orang bantuin gitu, heboh. Begitu dibantuin, dibawa ke kelas. Udah saya nggak inget apa-apa karena itu kesurupan. Begitu beres, saya udah aduh ini malu nih, udah makin gak punya temen nih. Ternyata semua orang kayak, Sa, keren deh Sa. Sa, selamat ya. Makasih, Selamat. makasih gitu kan. Makasih. Kenapa ya gitu kan. Makasih. Ya keren kamu tadi, makasih pisan gitu. Oh iya ya. Terus saya nanya sama temen saya, kenapa kok pada bilang makasih? Ya tadi waktu kesurupan lo nendang Guru. yang agak killer. Ternyata setannya juga benci banget sama nih guru gitu. Cuman lu yang bisa nendang guru itu katanya. Wah, langsung dan dia beken. nggak marah. Dari situ langsung beken. Tapi itu udah menjelang lulus SMA, jadi SMA. udah. Enak Ya lah lumayan lepas. lah. Masih inget lah mereka. Aduh Riz, seneng banget bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Seru, Makasih Mas. banyak Sama-sama. udah mau kesini ngobrol-ngobrol. Semoga kapok ya, aku undang-undang lagi. Aduh. Ayo nanti kita buka sesi konsultasi. Ayo. Tiba-tiba semuanya konsultasi. Seru, Kapan Mas. boleh mampir ke Bandung juga ya Riz Oke. ya?
biar merasakan sensasinya langsung di lokasi syuting Junarisa. Siap. Saya tunggu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pisan. Iya, sama-sama Mas. Sehat-sehat ya Riz ya. Amin, Salam amin. buat keluarga juga dan lancar semuanya untuk film yang terbaru ini. Amin. Terima kasih. Siap. Thank you Riz. Iya.